Legenda timnas Jepang tantang timnas di putaran ketiga. Benarkah proses Martin Paes ada sosok yang ingin mencegat Jaize semakin kuat gabung Torino? Soal proses Jairo Riedewald kini kian bocor. Erick Thohir beri respon soal rumor coach Sintayong. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jaize disebut diincar klub tradisional di Serie A yaitu Torino, di mana kabarnya ia akan menggantikan bek timnas Italia yang kini dibidik klub lain. Seperti diketahui, Jaize membawa Venezia promosi ke kasta teratas Liga Italia musim depan. Namun ada kemungkinan bek timnas Indonesia itu tidak akan tetap bersama Venezia saat ini, sebab pelatih Venezia itu Paolo Vanoli memilih untuk memutus kontrak dengan kesepakatan bersama. Kepergian sang pelatih diyakini bukan yang terakhir. Menurut Tuttosport, sejumlah pemain Venezia juga disebut akan diboyong Vanoli ke Stadion Olimpico Turin. Salah satu yang mengemuka adalah Jaize. Media yang khusus mengulas Torino mengabarkan bahwa Vanoli ingin membawa pemain berusia 24 tahun itu hadir sebagai pengganti untuk salah satu pemain timnas Italia, sebab pesepak bola asal Italia tersebut sedang diincar oleh Napoli. Tentunya lini pertama yang perlu diperbaiki Torino adalah lini pertahanan. Semua orang pergi, ya hampir semuanya. Saat ini hanya Adam Masina yang tetap berada di skuad, sambung ulasan itu. Seorang pemain yang sudah dibahas selama beberapa pekan terakhir adalah Jaize yang disukai Vanoli dari skuadnya, dan kini bisa mengikuti jejak sang pelatih untuk merasakan pengalaman barunya, tandas media Torino. Bukan perkara mudah tentunya bagi Vanoli dan Torino untuk memboyong Jaize dari kota air, sebab Jaize masih terikat kontrak hingga 1 Juni 2027 nanti. Dilansir dari Transfermarkt, harga pasar Jaize mencapai 25 juta euro atau setara dengan 43,45 miliar. Kabarnya Torino harus mengeluarkan uang paling tidak sebesar 3 juta euro untuk menebus jasanya dari Venezia nantinya. Pandit senior yaitu Roni Panggemanan kabarnya mendapatkan informasi terbaru dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir soal beberapa pemain keturunan yang akan dirotasi dan bergabung bersama timnas Indonesia. Hal ini kini santer diperbincangkan di media sosial. Ya, keberhasilan timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat PSSI dituntut untuk menambah pemain-pemain keturunan. Apalagi timnas Indonesia berpotensi bertemu raksasa Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Arab Saudi. Oleh karena itu, PSSI dikabarkan terus mencari pemain keturunan di Eropa yang bisa dirotasi dan memperkuat skuad Garuda. Beberapa pemain yang digadang-gadang akan memperkuat tim asuhan coach Sintayong tersebut adalah Oli Romeni, Jairo Riedewald, dan Kevin Dix. Terkait perkembangan ketiganya, Roni Panggemanan sempat bertanya melalui pesan singkat kepada Erick Thohir. Saya coba bertanya, banyak netizen berharap Pak Ketua datangkan Jairo termasuk Kevin Dix dan Romeni, ujar Bung Ropan dikutip dari channel YouTube pribadinya pada Sabtu 22 Juni 2024 kemarin. Akan tetapi, Bung Ropan menyatakan bahwa salah satu pemain keturunan akan cukup sulit untuk dinaturalisasi. Sosok tersebut yaitu Jairo Riedewald, pemain asal Belanda yang musim lalu bermain untuk Crystal Palace. Kalau Jairo itu berat, kalau Kevin dan Ole itu sedang diusahakan, kata Bung Ropan. Erick Thohir, kata Bung Ropan, tidak merinci alasan Jairo Riedewald sulit untuk dinaturalisasi. Namun dia berasumsi bahwa Jairo Riedewald pernah membela timnas Belanda junior sehingga sulit untuk bermain bagi timnas Indonesia. Tidak dibicarakan beratnya di mana, tapi saya sudah menangkap kalau berat ini memang sangat sulit, kata Bung Ropan. Berdasarkan penelusuran dari situs Transfermarkt, gelandang berusia 27 tahun tersebut pernah bermain di hampir seluruh level timnas Belanda. Dia juga pernah dipanggil timnas Belanda senior pada 2015 dan sudah memiliki 3 caps. Kemungkinan besar hal tersebut yang membuat Erick Thohir tidak terlalu ngotot untuk menaturalisasi Jairo Riedewald. Legenda timnas Jepang yaitu Keisuke Honda kabarnya menyebut timnas Indonesia sebagai kesebelasan yang sangat berbahaya di Asia Tenggara. Kabarnya ia menantikan duel skuad Garuda melawan Samurai Biru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Ya, timnas Indonesia berpotensi berjumpa timnas Jepang di putaran ketiga nanti, di mana tim Merah Putih masuk ke pot ke-6 saat ini. Sementara skuad asuhan Hajime Moriyasu ada di pot 1 alias di pot unggulan. Sementara itu, Keisuke Honda sudah pernah merasakan seperti apa berbahayanya timnas
timnas Indonesia, di mana ia pernah menghadapi anak asuh Coach Sintayong di Piala AFF 2022 selaku pelatih timnas Kamboja. Oleh karena itu, Keisuke Honda berani menyebutkan bahwa timnas Indonesia sebagai kesebelasan yang paling berbahaya di Asia Tenggara. Ia mengatakan komposisi pemainnya juga sudah komplit. Indonesia adalah tim yang sangat berbahaya di Asia Tenggara. Dari sisi kualitas mereka punya pemain komplit, ujar Honda mengutip dari media Vietnam yaitu Dantri pada Minggu 23 Juni 2024 ini. Indonesia ini merupakan tim terlengkap di kawasan Asia Tenggara, pungkas pria berusia 38 tahun tersebut. Mengingat ada potensi besar bagi timnas Indonesia untuk berjumpa Jepang, kabarnya Keisuke Honda menantikan duel tersebut terjadi di putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Tentu laga ini dipastikan akan berjalan dengan menarik. Menarik untuk menunggu pertandingan antara mereka dan tim Jepang di kualifikasi Piala Dunia, tandas Keisuke Honda. Laga timnas Indonesia melawan timnas Jepang sejatinya pernah terjadi di Piala Asia 2023 kemarin. Ketika itu Wataru Indo dan kawan-kawan menang dengan skor akhir 3-1. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini mengaku bahwa PSSI membutuhkan proses yang panjang di FIFA untuk menarik calon kiper timnas Indonesia yaitu Martin Paes untuk bergabung dengan skuad Garuda. Sudah angkat sumpah tapi proses administrasi di FIFA masih berjalan panjang, tegas Erick Thohir pada Sabtu kemarin. Kabarnya PSSI masih terus berusaha membawa penjaga gawang tersebut untuk segera membela tim merah putih. Namun meski begitu, Erick Thohir menyebut ada tantangan besar meski tanpa menyebutkan spesifik tantangan apa yang dimaksudnya. Tentu ada tantangan, saya rasa tidak semua negara ingin Indonesia maju dan jadi itu yang kami dorong, kata Erick Thohir. Kabarnya Martin Paes harus memenuhi sejumlah syarat agar dapat tampil membela tim merah putih. Salah satunya menunggu hasil sidang dari pengadilan arbitrasi olahraga. Pasalnya Martin Paes pernah membela timnas Belanda U21 saat ia berumur 22 tahun. Ya, diketahui Martin Paes memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Pare, Kediri, Jawa Timur. Dia merupakan pemain rekomendasi Coach Sintayong untuk memperkuat skuad Garuda, di mana ia ditargetkan dapat membela timnas Indonesia salah satunya untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 nantinya. Erick Thohir kabarnya menanggapi soal pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong yang kini diincar oleh Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Ya, baru-baru ini kabar yang menyebutkan bahwa Coach Sintayong diincar oleh KFA kini kembali mencuat. Hal itu tidak terlepas dari prestasi yang terus dibukukan oleh Coach Sintayong bersama skuad Garuda. Di lain sisi, timnas Korea Selatan juga tak memiliki pelatih utama saat ini. Oleh sebab itu, KFA masih mencari siapa suksesor yang pantas untuk menunggangi timnas Korea Selatan secara penuh. Bila kabar ini benar, maka kesempatan Coach Sintayong untuk menangani negaranya kini terbuka lagi. Pasalnya ia juga belum menandatangani kontrak baru yang telah disodorkan oleh PSSI. Meski begitu, Erick Thohir tampak tak begitu risau dengan kabar panas tersebut. Menurutnya, pembangunan timnas Indonesia tidak berdasarkan satu orang saja. Skuad Garuda bisa segahar saat ini juga berkat bantuan beberapa pihak terutama para pemain. Pembangunan tim nasional ini bukan berdasarkan satu individu, saya jamin itu. Timnas ini dibangun karena sebuah kekuatan bersama, tegas Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick Thohir juga mengisyaratkan bahwa pihaknya sudah memiliki rencana andai Coach Sintayong benar-benar memilih untuk pulang kampung. Menurutnya, timnas tetap harus memiliki pelatih kelas dunia. Namun dirinya enggan mengatakan siapa pelatih kelas dunia yang dimaksud. Yang pasti, Erick memastikan bahwa kekuatan timnas tidak hanya dipengaruhi oleh pelatih saja. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.